Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Selasa, Pekan Prapaskah yang kedua. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini berbicara atau mengisahkan tentang Yesus menasihati para muridnya. Beberapa poin yang ditegaskan Yesus kepada murid-muridnya, atau lebih tepatnya kita bisa katakan beberapa dosa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang disebutkan oleh Yesus supaya tidak diikuti oleh murid-muridnya. Yang pertama, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkan hal-hal yang baik, namun mereka sendiri tidak memiliki integritas hidup dan gagal menerapkan apa yang mereka ajarkan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan amal. Yang kedua, mereka membebani rakyat jelata dengan aturan-aturan hidup yang berat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena semangat mereka yang berlebihan terhadap hukum-hukum Tuhan, membagi 613 kurang lebih hukum Taurat menjadi ribuan peraturan dan ketentuan yang mempengaruhi setiap pergerakan manusia, sehingga membuat hukum-hukum Tuhan itu menjadi beban yang berat bagi masyarakat. Yang ketiga, mereka melakukan segala perbuatan baik, namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain.
Yesus menegaskan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencari kemuliaan yang merupakan hak Allah. Dan yang keempat, mereka menjalani hidup agama, namun suka pamer dan senang ketika dihormati dan dipuji oleh orang lain. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memang mengakui tugas dan peran mereka sebagai pengajar. Namun, Yesus tidak setuju dengan cara mereka. Mereka mengambil alih tugas Musa sebagai perantara antara Allah dan manusia. Namun, dalam praktek, mereka bukan pengantara antara Allah dan manusia. Mereka hanya pandai berbicara, namun tak pandai dalam berbuat. Maka Yesus menasihati murid-muridnya agar jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Menjadi murid Yesus, menjadi perantara antara Allah dan manusia, harus pandai berbicara, tetapi juga harus pandai berbuat. Kita tidak bisa menjadi murid Yesus kalau hanya berpangku tangan, duduk santai, dan memerintah. Kita harus merendah untuk turun kerja dan kerja. Karena Yesus juga menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang rendah hatinya. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati merupakan perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. Di dunia ini, orang-orang yang rendah hati memiliki kehormatan untuk diterima oleh Allah yang kudus dan dihormati oleh orang-orang bijak dan orang-orang yang baik. Mereka menjadi orang yang memenuhi syarat dan sering dipanggil untuk melakukan pelayanan-pelayanan kasih. Maka mari, ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jadilah murid-murid Yesus yang tahu berbicara dan tahu melakukan. Jangan hanya tahu bicara, tetapi tidak tahu melakukan. Jika kita mengajarkan kebaikan, kita harus melakukan kebaikan. Jika kita mengajarkan pengampunan, kita harus mengampuni. Jika kita mengajarkan rajin berdoa, kita sendiri harus rajin berdoa. Jika kita mengajarkan jaga kesehatan, maka kita sendiri juga harus menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam usaha niat baik dan pelayananmu pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.